kita lagi ada di mana teh? Monjali Atau Monumen Jogja kembali. Mantap. Saksikan vlognya sampai akhir ya. Dadah. Monumen Jogja Kembali atau biasa disebut Monjali adalah sebuah museum sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Monjali juga langsung diresmikan oleh Pak Soeharto pada tanggal 6 Juli 1989. Oke teman-teman, aku mau langsung menuju ke lantai 1. Halo Bu. Kami ucapkan selamat datang di Monumen Jogja Kembali. Tepuk tangan dulu untuk Madura dan Jogja. Luar biasa. Nah, peristiwa Jogja Kembali adik-adik yaitu sebuah peristiwa di mana kota Yogyakarta kembali ke pangkuan bangsa Indonesia dari kolonial Belanda. Tanggalnya 29 Juni tahunnya 1949. Bagian pertama dari koleksi Museum Jogja Kembali berupa benda-benda yang berasal dari sekitar masa kemerdekaan Indonesia sampai masa agresi militer Belanda dengan kurun waktu 1945 hingga 1949 terdapat di lantai 1. Koleksi yang paling menarik bagian ini terkait dengan Jenderal Sudirman, seorang jenderal besar yang memimpin perang gerilya dalam keadaan sakit dan harus menghadapi medan yang sangat berat. Namun, hal itu tidak mengurangi semangat Jenderal Sudirman untuk memimpin pasukan menghadapi Belanda. Salah satu tandu asli yang digunakan semasa perang gerilya dihadirkan dengan utuh di bagian ini. Selain tandu, koleksi lain diantaranya dokar, meja yang pernah digunakan oleh Jenderal Sudirman, dan merpati pos yang telah dilatih untuk mengantarkan surat kepada suatu pihak. Burung ini sudah terlatih ya, jangkauan terbangnya bisa 120 km. Dan surat-suratnya ditaruh di kaki burung adik-adik. Nah ini di kaki burung dikasih cincin. Nah di dalam cincinnya inilah diselipkan arsip atau dokumen-dokumen yang penting ya. Merpati putih atau merpati pos. Merpati yang tidak pernah ingkar janji. Oke teman-teman, selesai di lantai 1, aku langsung menuju ke lantai 2. Pintu masuk diorama. Diorama pertama, penyerbuan tentara Belanda terhadap lapangan terbang Maguwo, 19 Desember 1948. Diorama kedua, Bapak Jenderal Sudirman sedang melapor kepada Bapak Insinyur Soekarno untuk memimpin perang gerilya 19 Desember 1948. Diorama ketiga, Presiden, Wakil Presiden, dan para pemimpin lainnya diasingkan ke Sumatera 22 Desember 1948. Diorama keempat, perlawanan rakyat bersama tentara terhadap Belanda 23 Desember 1948. Diorama kelima, konsolidasi dan pembentukan sektor-sektor pertahanan di Ngoto 26 Desember 1948. Diorama keenam, serangan umum 1 Maret 1949. Diorama ketujuh, penandatanganan Rum dan Royan Statement 7 Mei 1949. Diorama ke-8, penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta 29 Juni 1949. Diorama ke-9, Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta 10 Juli 1949.
Diorama ke-10, peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta, 17 Agustus 1949. Oke teman-teman, selesai di lantai 2, aku mau langsung ke lantai terakhir, lantai 3. Lantai teratas merupakan tempat hening berbentuk lingkaran, dilengkapi dengan tiang bendera yang dipasangi bendera merah putih di tengah ruangan, relif gambar tangan yang menggambarkan perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Ruangan ini diberi nama Garba Graha yang berfungsi sebagai tempat mendoakan para pahlawan dan merenungi perjuangan mereka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau tanya Pak, pendapat Bapak mengenai Monumen Jogja Kembali ini bagaimana Pak? Ya, monumen ini mesti ada dan tentu saja harus dikunjungi. Kenapa? Karena ini kan yang namanya monumen itu sudah lintas waktu, terjadinya di masa lampau, dan betul-betul punya nilai sejarah. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu karena momentum waktunya itu sudah di masa lalu. Tapi itu penting buat sejarah perjalanan bangsa kita. Bangsa Indonesia bisa seperti ini karena memang melintasi waktu yang lampau dengan semangat perjuangannya, dengan pengorbanannya dan seterusnya. Dan salah satunya ketika Indonesia dulu diagresi oleh Belanda, kemudian setelah proklamasi muncul lagi agresi kedua dari Belanda. Orang-orang Indonesia ini kan luar biasa, bangsa pejuang. Iya betul. Ketika pemerintah resminya ingin negosiasi dengan orang-orang Belanda, tetapi di antara bangsa-bangsa Indonesia yang lain itu menginginkan perjuangan mengangkat senjata. Dan dua hal itu ditempuh, satu di meja perundingan, yang satu di lapangan dengan peperangan. Dan itu dilakukan. Dan muncullah orang-orang dari waktu tersebut menjadi tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Namun hari ini nampaknya perlu kita ingat lagi. Betul Pak. Karena banyak orang yang melupakan Pak ya. Melupakan, berbeda generasi, berbeda arah. Orang menemukan kembali sejarahnya, maka akan menemukan lagi jalur sejarah bangsa. Mantap. Jangan menjadi manusia yang ahistoris, manusia yang kehilangan sejarah sehingga dia tidak menemukan jati diri. Mantap Pak, makasih ya Pak. Halo Bapak. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat. Semangat. Rani mau tanya Pak, gimana perasaan Bapak setelah mengunjungi Monumen Jogja Kembali ini? Oh, sangat bangga sekali. Apalagi saya bersama dengan anak-anak didik saya, tidak hanya sebagai tur ya, tapi ada studinya studi sejarah. Dari sejarah ini akan bermanfaat bagi anak-anak bangsa. Ya, termasuk tadi siswa MAN 2 Cianjur. Mereka akan mendapatkan pembelajaran tentang sejarah bangsanya, biar mereka tahu bahwa begitu sulit mereka para pahlawan merebut kemerdekaan. Sehingga kita mesti tahu suatu negara akan kuat apabila anak bangsanya mengenal sejarahnya. Betul. Makasih ya Pak. Semangat. Oke teman-teman, cukup sekian vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah, semoga bermanfaat.